bersalat kepada Kanjeng Nabi dan bersama diceritakan taslim. Apa taslim? Melu derek ngikut ajaran-ajarannya, dan kita terus bertekad berjuang, kita menjadi bagian dari umatnya Rasul yang terus berjuang di akhir zaman. Amin. Hari ini, sore ini senang sekali saya bisa silaturahmi dengan teman-teman semuanya. Saya mau tanya, siapa yang baru ketemu saya hari ini? Oh, biasa. Siapa yang pernah ketemu saya sebelumnya? Siapa yang pernah punya utang piutang dengan saya? Oke, siapa yang pernah ketemu saya sebelumnya? Oke, siapa yang mulai bosan ketemu saya? Iya, oke, insya Allah saya di IBF bukan orang baru, begitu ya. Begitu masuk, saatnya kita berkarya. Langsung ingat ya ketika bagaimana nulis bareng-bareng lagu itu, gitu kan ya. Bukan nulis, cuma urun-urun itu, urun-urun syairnya gitu kan ya, yang nulis Kang Nugi sama Kang Hari bareng-bareng. Ora cocok ini kurang ngerti aku gitu. Dia nggak matching. Gimana ngomong doang saya gitu kan ya. Terus kurangnya itu saksi hidup lah gitu. Jadi alhamdulillah saya bersama IBF sejak awal ya, sejak launching di Hotel Metro. Ketika saudara belum ada di belum ada di IBF maksudnya, belum ada ya di Hotel Metro, dan insya Allah sampai hari ini saya terus bersama IBF. Buktinya di Semarang paling enggak 2 minggu sekali kita terus ketemu ya, tanpa apa, tapi kita terus ketemu buat nama self mastery gitu. Oke, teman-teman semua. Hari ini saya tidak akan berikan training, saya sharing aja lah teman-teman ya, saya sharing aja. Bisnis saya training, dunia saya dunia training. Saya membranding diri sebagai seorang behavior terapis, ya, seorang terapis perilaku. Jadi Bapak Ibu izinkan hari ini saya juga akan sharing hal yang sederhana saja tentang perilaku lah. Boleh? Boleh? Mana caranya? Boleh? Boleh? Nah teman-teman, saya beberapa hari yang lalu diberi kesempatan oleh Pak Hasan Putra, salah satu dewan pembina IBF, untuk memberikan training pada seluruh karyawannya, timnya se-Indonesia, sehingga kepala cabang, kepala perwakilan se-Indonesia dari PT Karya Toha Putra dikumpulin di hotel Gracia selama 3 hari, yang 1 hari outbound rafting. Jadi saya betul-betul 3 hari acara itu, ya. Yang menarik Pak Hasan, Pak Umar, Pak Husen, full ada semua, full. Jadi hanya beliau ikuti trainingnya 2 hari langsung workshop bersama saya, full training. Yes, trainingnya oke, seru, oke lah. Tapi bukan itu yang saya sampaikan teman-teman. Nah, saya baru menangkap teman-teman yang luar biasa, semakin dapatan pencerahan. Jadi acara 3 hari itu sebenarnya yang paling dapat manfaat dari saya. Malah saya nggak bermanfaat itu. Saya baru semakin saya sudah tahu cukup ceritanya tentang Karya Toha Putra. Dari kemarin baru semakin Jadi Karya Toha Putra yang merupakan penerbit Al-Quran itu, teman-teman luar biasa. Dulu itu hanya sebenarnya meneruskan usaha orang tuanya, lebih tepatnya dari Pak Haji Munawar. Tetapi ketika Pak Haji Munawar Sedo itu kan punya toko kitab di Kauman dan punya mesin stensil yang untuk nyetak Yasin itu, ya buku Yasin itu loh, Yasin, tahlil, untuk itu gitu. Jadi Karya Toha Putra itu berawal dari satu mesin stensil. Nah, saya mau tanya, saudara udah sempat lihat mesin stensil belum? Kotaknya cuma sekian ini gitu ya. Itu pakai paper plate-nya, mau pakai apa itu? Terus itu stensil. Itu stensil, bisa bayangkan saudara ya. Jadi untuk punya stensil itu ruangannya cuma mungkin hanya butuh 1 kali 1 udah bisa mesin stensil. Entah kasih pelotok, kasih odolnya tinta, kemudian dijilid jadi Yasin. Itulah sesungguhnya embrio dari Karya Toha Putra. Dan hari ini luar biasa, percetakan Al-Quran terbesar hari ini. Tidak cuma tapi cukup buku-buku pelajaran, dan banyak buku-buku terbitan Toha Putra yang saudara pun tidak tahu, saya juga tidak tahu itu. Tapi ternyata banyak banget pelajaran SD, SDMI, TK, MTS, SMP yang tuh waris-waris di Solo gitu. Di sana ya, dari Sumatera, mulai Aceh, Medan sampai ke sini, Kalimantan sampai Lombok, saya nggak tahu. Dan saya lihat wajah-wajah para kepala cabang yang luar biasa. Belum lagi kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, artinya luar biasa. Yang pasti teman-teman, Karya Toha Putra ketika Pak Hasan megang yang dengan satu stensil itu,
Pak Hasan kemarin cerita, hari ini total tangible asetnya adalah 40 miliar hari ini. 40 miliar. 40 miliar dan tanpa utang sekarang. Nggak ada utang. Debt free. Debt free. Luar biasa. Itu tangible. Intangible-nya, brand-nya luar biasa. Betul? Brand-nya luar biasa. Saya lihat dulu, kumpulnya kan kepala-kepala cabang nih. Sehat-sehat, seger-seger di. Ini yang tidak nampak. Jadi Pak Sarmati yang menarik, sebuah perusahaan, kita sebut perusahaan namanya Karya Tengah Putra, hari ini yang begitu besar, luar biasa, 40 miliar paling tidak itu, paling nggak asetnya total 40 miliar itu di luar itu baru aset yang dimakan ke sekitarnya, belum ternyata dia itu punya ruko-ruko di mana-mana gitu kan ya. Saya baru semakin tahu ternyata Pak Hasan itu sugih tenan gitu, baru tahu saya gitu. Ya selama ini saya tahu Pak Hasan itu sugih gitu, tapi ternyata sugihnya tuh melebihi yang saya bayangkan gitu. Bayangkan bisa di Bandung kan ada berapa ruko di sana untuk backup cabang itu. Belum Tangerang, Jabodetabek itu banyak ruko. Pada satu ruko itu kalau di Tangerang, di Jakarta bisa berapa? Belum di Lampung, belum di mana-mana. Jadi Pak Hasan itu, saya kemarin baru melihat Pak Hasan itu jauh lebih kaya dari yang saya bayangkan gitu. Jauh secara materi tangible-nya, jauh lebih kaya dari yang saya bayangkan. Jauh lebih kaya. Orang Semarang bilang Sali, saya bisa merintip nih. Sali, tahu Sali ya? Sali itu sugih, luar biasa. Jadi Pak Hasan tuh sugih, iya lah ngomong gitu. Sugih blegedu itu, iya budaya sih, sang sugih gitu, luar biasa. Oke, yang luar biasa. Nah tentu saya bukan itu yang menarik untuk saya ceritakan pada Bapak Ibu gitu. Tetapi kenapa sosok Pak Hasan kok bisa seperti itu? Saya sangat meyakini karena termasuk kenapa sih saya mau bergabung dan aktif di IBF. Satunya saya melihat orang-orang hebat-hebat. Saya petani IBF dari awal ketemu ada Dewan Pembinanya ketika itu ada Pak Haji Suwanto, Haji Imam Syafi'i, gitu ya, yang sama akhirnya dekat dengan beliau. Ini mesti ada sesuatu gitu. Mohon maaf, nek cuma wong sugih, saya tuh punya ketemu wong sugih. Serius ya? Hah? Iya, itu karena kebahasan. Saya tuh ketemu wong sugih itu biasa, karena saya ini trainer, saya ini coach ya. Saya ini kumpulan, saya termasuk, saya punya kumpulan orang-orang yang itu duitnya ini orang tak berseri gitu. Saya tuh punya kelompok-kelompok itu. Duitnya tak berseri dan dia guyu-guyu gitu ya. Saya tuh di Surabaya ada kumpulan itu, waktu Ciwi Kimia itu klien saya, Ciwi Kimia TPK. Termasuk orang itu saya kebetulan ya saya bersyukur lah Ibu ya saya jadi. Artinya saya ini kenal banyak orang sugih. Nah cuma sugih-sugih tok ora gumun gitu. Nah cuma sugih-sugih tok artinya cuma kaya. Ora gumun gitu. Tapi hidupnya kaya, tapi penuh berkah, keluarganya bahagia, dekat dengan Allah. Nah itu saya baru jos. Gitu. Itu saya baru tertarik. Karena kalau cuma kaya, Ibu rasanya banyak cara untuk jadi kaya. Anda mau tahu ke saya boleh cepat. Gue cepet bisa. Tapi aku ora tanggung jawab lihat-lihat ini. Nah, teman-teman, apa yang menarik sosok Pak Hasan Tengah Putra? Oke, saya menganalisa karena saya pendekatan saya perilaku. Kenapa Pak Hasan itu begitu luar biasa? Oke, saya tidak sedang, mohon maaf ya, saya tidak sedang mengunggulkan bukan ya, tapi kita akan sedang itibar ya. Setuju? Setuju ya? Saya juga bukan karenanya Pak Hasan juga tidak gitu ya. Tetapi kita akan belajar sesuatu apa yang menarik di Pak Hasan. Dari yang stensil ketika Pak Hasan, Pak Haji menawarkan itu hanya satu stensil hari ini dengan aset yang seperti itu. Belum tangible-nya, belum yang lain, belum ada BPRS-nya Nusamba, bukan Nusamba, BPRS-nya Dinama, belum KJKS, belum properti, belum macam-macam. Sugih, wah. Nah, teman-teman hormati, why? Mengapa demikian? Saya dari proses diskusi juga dulu saya kenal dengan Pak Hasan, insya Allah lumayan dekat saya. Maka Bapak Ibu, saya meyakini kenapa beliau ini bisa besar. Kenapa Karya Tengah Putra ini begitu besar? Kenapa Bapak Ibu? Saya melihat karena Pak Hasan tidak sendiri gitu. Tidak sendiri maksudnya itu ya dia bersama keluarganya, bukan itu maksudnya. Tidak sendiri. Tetapi apa? Karena dia terus bersama Allah. Gitu.
Sejak awal bersama Allah. Ya bicara sholat, semua orang sholat termasuk Pak Hasan gitu. Tetapi Pak Hasan sejak mengawali, ketika itu mengawali dengan karya Toha Putra yang implik-implik itu, bersamaan itu Pak Hasan mendirikan namanya Sekolah Hidayatullah. Yang dimulai TK Hidayatullah itu dari mulai kontrak satu rumah kecil, ya, dengan menggaji 2 guru, siswanya cuma 6, yang 3 anaknya dan saudaranya Pak Hasan, yang 3 dari yang lain gitu. Artinya Pak, bersamaan Pak Hasan bangun karya Toha Putra itu, dia membangun TK yang jelas-jelas non-profit, gak untung. Kemudian Pak Hasan sudah aktif dari awal bersama almarhum Haji Solhan, ikut berjuang dengan di Badan Wakaf Sultan Agung. Itu. Belum yang lain, di sini masih ada di Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang itu bukan yang di Masjid Agung yang di Kauman itu, di Johan. Artinya sudah aktif apa ya? Ikut cancot tali wondo lah gitu. Artinya Bapak Hormati, Pak Hasan membangun bisnisnya ternyata memang tidak cuma sudah bangun usaha itu, tetapi memang ada sesuatu yang dia lakukan gitu ya. Yang ini mungkin banyak orang tidak tahu, taunya sekarang kan gitu ya. Tetapi ketika dulu pontang-panting, perusahaan ini juga masih berat gitu kan ya, harus pontang-panting ngurusi TK, ngurusi Badan Wakaf Sultan Agung, ngurusi dan sebagainya, berat banget. Kini karya Toha Putra gede. Bahkan dari karya Toha Putra ini ada motor dan macam-macam, itu ada properti macam-macam. Oke, artinya dari ini akhirnya mana masuk yang lain akan mana di sini. Ternyata Yayasan Hidayatullah juga berkembang luar biasa. TK-nya saudara lihat, SD-nya Anda lihat, SMP, SMA juga lihat. Artinya ini gede hari ini. Yang diawali timik-timik dari apa? Kontrak siswane wong 6. Bagaimana dengan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung? Wow. Dulu salah satu Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu kan dulu kan dirikan PKU, belajarnya dari Rumani, PKU Muhammadiyah. Ya, namanya dulu namanya Balai Pengobatan Sultan Agung. Hari ini Rumah Sakit Sultan Agung yang luar biasa, khusus melesat luar biasa, dan bahkan hari ini bahasa kasarnya nyalip Rumani. Di total aset macam-macam hari ini nyalip Rumani. Kita sudah tahu dengan Sultan Agung berarti Unisulanya, itu baru Unisulanya, belum rumah sakitnya, belum sekolahnya. Sekolah Badan Wakaf Sultan Agung itu dari SD, SMP, SMA yang banyak banget. Ini yang gede sampai yang lain-lain. Artinya Bapak Ibu hormati, hari ini sosok Pak Hasan secara bisnis dia sangat sistem, sangat luar biasa bisnis, dan secara non bisnisnya juga luar biasa. Artinya secara sosial. Nah, teman-teman hormati, saya melihat dari sini semakin keyakinan saya semakin kuat. Ketika kita terus membangun agama Allah, yang akan ngurus kita itu kita gitu. Allah. Yang akan ngurus kita itu Allah gitu. Ketika kita sa'i sekaligus tawaf, sa'i itu dari Safa ke Marwah, berjuang menjemput rezeki, berjuang profesional, harus pakai ilmu, belajar tenanan dan sebagainya, itu sa'inya. Sekaligus dia bertawaf. Karena puncak ibadah manusia itu kan haji, betul tidak? Salah 2 rukun haji adalah sa'i dan tawaf, betul sudah ya? Nah, sekaligus sa'i dan tawaf itu berjalan dalam pusaran energi ilahi, maka akan melesat. Ini belajar di Pak Hasan. Belajar di Pak Hasan, saya punya compare yang lain adalah namanya Haji Suwanto. Haji Suwanto itu yang punya aneka ilmu, gitu ya.
punya aneka ilmu, punya apa lagi? Semesta sosial gitu, hotel gitu kan ya, percetakan hotel semesta. Kenapa Haji Suwanto itu begitu luar biasa? Ya karena apa? Dia punya sekolah Al-Firdaus dari awal. Al-Firdaus itu di kuburan gitu. Ya, dari awal punya sekolah Al-Firdaus. Begitu maju mendirikan semesta, sekolah semesta yang di Gunung Pati. Kemudian mendirikan Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu sangat terkenal, betul? Tapi ternyata banyak orang tidak tahu di belakangnya ada dewan pembina, dewan pendiri, itu namanya Haji Suwanto. Ketika awal baru di BBB satu sasi itu nombok 100 juta gaji dosen ini. Bungok-bungok. Sekarang itu Haji Suwanto. Haji Imam Syafi'i juga begitu. Punya hotel Pandanaran, ya. Punya pom bensin. Pom bensinnya kita cuma pitong loro, saudara. Pitong loro gitu kan ya. Kemarin habis ketemu saya, Mas Bambang aku tak dol ki pom bensinnya. Berapa yang dijual? Ya ngelong-ngelongi 15. Ngelongi 15 nih apa gitu. Jadi pitong loro pom bensin gitu. Bisa bayangkan nggak saudara? Halo? Halo? Belum bicara Bapak Haji Basuki. Banyak orang tidak tahu, tapi saya tahu karena satu dekat. Haji Basuki yang tempatnya kemarin itu IPM itu, Haji Basuki itu kok keren. Seringnya sih mengajar diri. Pak Haji Basuki juga luar biasa. Jadi punya sumur. Jangan punya sumur nggak Pak Ibu? Punya sumur tidak? Saya tidak punya karena PDAM saudara ya. Lah Pak Haji Basuki punya sumur berapa itu sumur minyak. Artinya bisa mati. Ternyata Bapak Ibu, di sekitar kita tuh banyak orang-orang yang soleh dan sugih. Luar biasa. Soleh, sugih, wes komplit. Nah, kita kalau lagi sugih ini kok ya kebanting-banting terus gitu. Kurang ilmu, kurang cadar Gusti Allah gitu ya. Kita harus koneksi. Nah, jadi teman-teman, saya melihat dari fenomena ini bahwa keberhasilan seseorang karena ada faktor God faktor Allah. Faktor Allah. Artinya orang-orang hidupnya dimudahkan, diberikan sesuatu yang tampaknya gampang karena dimudahkan oleh Allah. Di luar itu bisa jadi dia maju, tapi majunya kan istijrat namanya, maksa-maksa Allah. Gitu. Jadi pada saat mati, saya berpikir, siapapun yang membangun bisnis, termasuk apapun misalnya ya, bagi yang karyawan dan sebagainya, tapi yang di konteksnya kita bisnis, siapapun yang membangun bisnis sejak awal mesti bersama Allah. Sejak kapan? Sejak awal. Sejak awal proses berjalan bersama Allah, baik secara ubudiyah maupun amaliyah. Ubudiyahnya juga ibadahnya, sholatnya, tahajudnya itu mesti kandang. Amaliyahnya, berbuatnya, gitu. Berbuatnya gitu. Nah kita gimana saudara-saudara? Kita ini baru dagangan yang laris sitik, sholatnya luhur semen kasar, betul? Gini apa enggak? 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 Begitu bisnis mulai maju, lali ngaji, orang ngaji. Wis ora ngaji, maca Quran nek Ramadan tok. Jadi bisa jadi ketika kita bisnis itu apa Ibu, ketika kita maju, itu karena dilulu oleh Gusti Allah gitu. Tahu enggak dilulu itu? Tahu enggak dilulu Pak? Apa? Dilulu itu sebenarnya. Gitu. Padahal betul-betul baik bagi kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lagi laris sitik, lagi yopo sitik, maka Allah sudah di nomor sekian kan. Wis di nomor sekian. Ubudiyah wis serang karuan. Sedekah, ya sedekah, bahkan cong-congan. Nih sedekahnya bukan karena Allah, karena kepentingan pribadi bener. Begitu sampai ini. Ben utangnya lunas waktu itu. No, bukan karena Allah itu. Bukan karena Allah, sedekah sampai ini ben lunas. Setan, karena bukan karena Allah. Sedekah ya sedekah yang terbaik, bukan karena apa-apa.
Atau masih nafsu kabeh. Berbuat baik masih karena itu. Artinya belum karena Allah. Belum lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi karena kepentingannya diri. Karena kepentingannya diri. Kita belum wis lali. Ibadah lali. Anak Islam atau disengkel kan cuma demi anak, gitu kan? Betul? Anak ini itu yang kewajiban kita untuk kita didik, tidak cuma sekedar kita biayai, kita kasih makan, tapi harus kita didik agar dia kelak jadi qurrata ayun, sekali menjadi pemimpin orang bertakwa. Nah kapan dia akan jadi qurrata ayun, jadi pemimpin bertakwa kalau kita tidak langsung menangani anak kita untuk mendidik? Anak itu keper, bojone atau disenggol. Akhirnya apa Bu Ibu? Banyak saya melihat sukses, tampak sukses dari luar sana, tapi dia pincang. Secara materi, yes, secara materi. Secara materi, iya kita ada progresnya kita. Ini sisi lain kekeroposannya luar biasa. Wong tuanya seratau di ilahi, ratau disambangi, teko pas bodoh. Jangan wis sugih nih yo sini gak cuma kongguan sak black kuwi. Kongguan biskuit itu loh. Artinya kita ini Bapak Ibu bisa jadi dalam tanda kutip tampak sukses tapi kita pincang. Ada sisi lain yang enggak. Maka bukan tidak mungkin aset yang besar entek. Apalagi tadi Pak Ibu, karena kita jauh dari Allah, yang main nafsu kan itu. Karena nanti begitu bisnis kita awalnya kan, aduh gimana ya, gak dapatkan modal, susah betul. Tapi begitu bisnis kita semakin tampak maju, banyak orang datang untuk nawari pinjaman, betul? Termasuk KPA, kredit tanpa guna gitu kan ya. Kan gitu, ngeri kan? Kalau nafsu, apalagi sekarang orang marketnya kan gitu, betul kerjanya, betul? Betul tidak? Akhirnya banyak di antara kita terjebak. Kenapa? Ego. Bukan, kita lupa. Ada sholat hajat, ada sholat istikharah, lari. Gitu Pak Ibu. Jadi bagi hormati banyak orang sukses, tampak sukses iya. Karena kita ini kecenderungan kita mendefinisikan sukses itu ketika materi ini omsetnya gede dan sebagainya, betul? Tapi ada sisi lain, ada kaki-kaki, ada variabel bagian hidupnya yang gak karuan. Akhirnya begitu. Ini sangat mengerikan teman-teman. Maka hari ini saya senang sekali ketemu teman-teman yang sebagian dari masih teman-teman startup, baru mulai, ini cocok. Dari awal harus betul-benar gitu kan ya. Bagi Anda yang sudah jalan, ya cocok juga gitu kan ya. Sebagai sebuah proses review. Ingat kembali teman-teman, begitu kita lari sholat dari skater, tetap sholat, tapi sholatnya cuma ngejar setoran, betul-betul. Jamak terus, betul. Jamak itu saya juga tuh jamak, tapi hati-hati, sering kita tergoda untuk asal, yang penting cepat, betul tidak? Jamak itu boleh, tapi kan kita cenderung asal, apalagi kesel begitu nih, ngisah sekarang ini, ya Allah, karo abut. Malah ngisai malah jam 4 kurang 5 menit gitu kan. Gitu kan. Ya ketawa manis. Oke, artinya teman-teman, agaknya sebagian kita ini begitu kaki bisnisnya mulai bergerak maju, kaki lain akhirnya semakin terkorbankan. Maka ibaratnya Anda beri korban kesehatan, tapi nanti setelah sukses duitnya entah gimana kesehatan, kalau bicara kesehatan. Nah, maka terus hormati perlunya di sini. Perlunya seseorang itu dari awal punya program, punya support system, memastikan bahwa langkah kita on the track terus sejak awal. Langkah kita on the track. Kita bangun bisnis ya harus, tapi butuh di awal on the track. Artinya track kita jangan seperti mohon maaf senior kita yang tadi yang akhirnya jatuh bangun gak karuan itu seterusnya ya. Tapi betul-betul bismillahirrahmanirrahim itu dari awal betul-betul membangun keselarasan gitu teman-teman.
Gitu. Artinya termasuk kita juga ubudiahnya juga luar biasa, kemudian juga amaliyahnya juga luar biasa. Lewat apa? Itu udah teknis. Amal apa? Tapi betul-betul dari awal support sistem kita bersama Allah. Setuju? 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 Yang setuju boleh tutup jari. Setuju? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya menawarkan jika ada yang mau, saya menawarkan diri. Jika ada yang mau, apa tawaran saya teman-teman? Tawaran saya adalah saya mendampingi Anda dalam mentoring master plan, self mastery, mentoring self mastery, mentoring self mastery. Apa self mastery apa sih? Apa Bu Desi self mastery itu? Menguasai diri. Jadi kan ada variabel-variabel kita itu membangun sukses itu kan ada banyak banget, betul? Nanti pengelolaan keuangan, gitu kan ya? Komunikasi dan sebagainya. Ilmunya bisa didapat dari manapun, dari workshop, debt free dan macam-macam. Itu ilmunya bisa dimanapun lah, bisa dimanapun. Oke. Tetapi bagaimana ilmu itu betul-betul terinternalisasi ke dalam kehidupan kita, itu sudah ada pekerjaan sendiri, ada teknik tersendiri. Oke. Anda tahu bahwa kita mesti harus banyak sholat sunnah, banyak jaga ibadah nawafil. Dalilnya sangat mungkin Anda bisa tahu. Tetapi bagaimana ibadah nawafil tadi menjadi bagian dari hidup Anda, itu ada tekniknya. Ada tekniknya, ada teknik-tekniknya. Artinya ada how to-nya, ada how to-nya. Terus bagaimana kita menjadi sosok pribadi yang super kreatif dengan zikir, dengan pilih, dengan teknik tertentu, ada ilmunya. Jadi teman-teman, banyak sekali variabel-variabel yang mesti kita pelajari sebenarnya. Hari ini umur saya 47 tahun. Ya lumayan lah pahit getihnya kehidupan ngerasain itu sudah ya. Apalagi 20 tahun terakhir saya ini betul-betul mendalami perilaku. Saya ini seorang behavior terapis ya. Saya belajar terapi, belajar tentang perilaku di mana-mana ya. Termasuk saya sudah keluar negeri kemana-mana untuk belajar itu. Nah insya Allah saya punya bekal. Yang paling penting saya punya hati gitu kan. Saya punya hati lah, saya punya tekad untuk melayani. Jadi saya tawarkan diri. Dia ketemu saya 2 kali dan free itu yang paling penting, free yang paling penting. Sebelumnya kalau saya di Surabaya, saya Selasa di Surabaya, saya 2 minggu sekali ke Surabaya, 2 minggu sekali ke Surabaya. Sebagian besarnya juga peserta self mastery, peserta study forum dan sebagainya, rutin 2 minggu sekali. Surabaya ada jadwal di Cirebon, termasuk di Semarang aja banyak titik. Banyak titik ya, Semarang banyak titik, saat di Panarhil, ada sekian titik, termasuk ada di Kendal, ada di mana, di wilayah ada banyak titik itu. Tetapi kenapa dapat dengan teman-teman Semarang di Semarang? Karena yang self mastery ini fokus untuk para pebisnis, startup dan baru jalan. Artinya kita udah jalan selama ini, sudah jalan gitu. Tapi saya evaluasi dengan Mas Juli, Mas Nanda, Mas Gofar, kita evaluasi kenapa tidak bertumbuh. Sementara saya di Bawen, nanti saya di Bawen yang ikut langsung tidak boleh. Saya bahkan minggu malam saya di Bawen. Minggu malam rutin, semua free. Oke, pagi siang jemput rezeki, malam dakwah lagi. Oke, nah teman-teman kita evaluasi dengan Mas Nanda, kan ini kan trio liber, trio kuek-kuek nih. Mas Nanda, Mas Gopal, sama Juli, kita ketemu terus. Kenapa kita ini belum maju-maju? Allah, sampai apa? Tapi kenapa belum maju-maju? Karena ternyata dari awal positioningnya kurang pas, gitu kan ya. Jadi yang datang kadang masuk, kadang ibu-ibu, kadang apa-apa. Jadi ini kenapa baru ketemu? Oh iya, yuk. Enggak, ini oke, akhirnya kita buat segmen. Siapa segmen kita? Kita taruh pertajam, namanya cah nom-nom. Oke, yes. Artinya para pengusaha muda yang startup muda. Nah, itu sepuh-sepuh nggak pas. Budaya ikut acara kita nggak pas. Gitu. Bukan tidak boleh, gitu kan ya. Tapi ini ilmunya kendeen gitu maksudnya gitu. Ilmunya kendeen gitu kan, ilmunya kendeen gitu. Ini betul-betul yang betul basic, kita tidak bicara konten materi, tapi bagaimana sesuatu yang sudah kita tahu, kita yakin itu betul-betul terjalankan dalam kehidupan kita ini selesai. Oke, nah itu. Nah, itu teman per 2 minggu saya tawarkan.
Maka bagi Anda yang mau, please. Tapi ini bukan kayak pengajian, teko saya naik ya, teko aku lagi mau angin kok ora teko. No. Nanti betul-betul kurikulum saya siapkan, bahkan begitu masuk nanti saya kasih home fund, betul-betul mentoring. Nah, saya mentoring. Kenapa mentoring? Bukan self mastery class juga, tapi mentoring. Kenapa mentoring? Setiap pertemuan nanti ada PR, ada home fund. Karena mesti dikasih home fund untuk mengukur bahwa Anda ini jalan. Dan home fund-nya bukan ngapalnya udah 45 ping 1000, bukan begitu ya. Tapi home fund-nya lah PR-nya yang buat Anda sendiri. Yang buat Anda sendiri setelah saya kasih mentoring, kasih proses coaching. Oh iya, aku berarti pasti seperti ini. Nah, yes, itu PR Anda. 2 minggu lagi ketemu, apa terjadi teman-teman? Masing-masing mesti laporan, loh kan gitu. Itu namanya mentoring. Saya pribadi berkali ikut kelas mentoring, saya termasuk barusan selesai ikut kelas mentoring di Community Leadership. Saya bayar 50 juta. 50 juta teman-teman. 50 juta hanya untuk sekian kali pertemuan mentoring. 50 juta hanya untuk sekian kali pertemuan. Itu ada grup mentoring, ada grup itu. 5 juta, numpak kuda, numpak bis, numpak pesawat gitu. Saya berikan kepada Anda free. Oke? Kenapa salahkan bahkan free? Ya karena saya pengen berniaga dengan Allah dengan harta dan jiwa. Saya pengen seperti Pak Hasan. Bisa aku bawa-bawa yang ini. Bisa aku bawa. Nah setelah itu teman-teman, Anda tak ajak berjuang. Anda tak ajak berjuang untuk membangun agama Allah. Lewat mana? Monggo, terserah. Semuanya kami itu berjuang bangun agama Allah. Begitu ikut mentoring, makanya kamu aktif nih jadi ketua PKK. Monggo. Ngurusin masjid, monggo. Ayo menggerakkan IBM, monggo. Anda tak ajak berjuang gitu. Tak ajak berjuang. Lewat apa? Lewat cara yang bisa Anda pilih. Ya teman-teman, kebetulan saya punya mobil. Saya alhamdulillah ini berkah dari IBF. Saya ketemu Mursyid Kiai Sa'di Al-Batawi. Itu menurut saya keberuntungan yang luar biasa. Sejak launching di Hotel Metro itu sama singa sekali. Dapat ilmu dari Pak Ebi bagus, ya semua oke, satunya dan saya Kiai Sa'di Al-Batawi. Sejak saat itu, wah ini keren ini, ya ini keren ini. Saya kata ke Pak Ebi, tolong saya dikenakan dengan beliau. Saya dikenakan dengan beliau. Dan saya terima kasih kepada Pak Ebi dikenakan ke Kiai Sa'di, diantar ke rumahnya dengan mobilnya. Masih ingat saya ngobrol-ngobrol, masih ingat dan saya ngaji sampai hari ini. Sampai malam Jumat saya duduk manis hadap-hadapan bersama ribuan jamaah lain ngaji Kiai Sa'di. Ada apa dengan Kiai Sa'di? Ada apa dengan Masjid Zikir As-Samawat? Saya punya model teman-teman. Model bagaimana ubudiahnya dan punya model bagaimana amaliyahnya gitu. Apa itu ubudiahnya apa? Ya tadi ibadah-ibadah mahdhumnya, sunnahnya itu mesti jalan. Tapi apa amaliyahnya? Di sana digerakkan, saya punya model. Di sana digerakkan, ayo semua lakukan sesuatu yang paling Anda bisa lakukan. Semua harus berbuat dengan caranya. Please, caramu fokus sesuai dengan sumber yang dimiliki. Di Masjid Zikir As-Samawat tuh, Bu Deci juga tahu di sana. Ada orang sing gaweane cuma saben bengi nggawa wong loro. Selawan nggawa wong loro, panggone semua ya diterke. Ada pengobatan saben malam. Jadi gaweane apa? Karena itu yang bisa aku lakukan, goncengke. Orang sakit ben ketemu Kiai Sa'di. Orang sing mau bangkrut digoncengke. Penapa minimal ora terus kok dadi golek setan, golek pesugihan gitu kan. Misalnya kayak gitu. Ada yang sibuk sebelum pengajian tuh gelar kloso, gelar tiker. Ada yang mau WC. Ada yang pokoknya tuh bebas. Nah, itu. Artinya untuk sukses seperti Pak Hasan tidak mesti harus punya TK. Nah, nanti dalam proses mentoring nanti kita akan bantu mendesain apa yang bisa Anda lakukan untuk program itu. Nah, programnya tentu sesuatu yang paling bisa saudara lakukan. Apa misalnya? Wah, aku biar kalau pesantren ngaji, aku dulu kan lumayan ilmunya. Kenapa tidak seminggu sekali di rumah bersama istri ngajari ngaji anak-anak di rumahnya itu jadi. Termasuk Bapak Ibu, kita 2 mingguan sekali, materi Pak Bambang luar biasa. Dianggap luar biasa misalnya, kenapa tidak? Sampai nang, ngeceki kancane. Sampai bilang, ayo melu ngaji yuk, gratis, tambah ilmu, tambah kanca, tambah relasi. Ayo nih kono nih, durian, tak bareng nih. Itu udah bagian perjuangan. Betul? Itu bagian perjuangan. Ayo melu
Aku tak goncengnya wis. Begitu digoncengin di sana dapat ilmu, kan luar biasa, betul? Anda jadi wasilah bagi orang lain mendapatkan dekat dengan Allah. Artinya nanti kita identifikasi apa yang bisa saudara lakukan. Saya pribadi ketemu, saya tidak seperti Pak Hasan bangun sekolah yayasan, bukan. Isoku bunga-bunga, kerjaanku trainer, saya trainer korporasi, maka saben sore malam yang liriki, saben sore malam isi pengajian. Target saya setiap bulan tuh minimal P30 mas, P30 mas. Itu kan bayaran kabeh itu mas. Bayarannya lewat bisnis training itu. Orang bayaran kabeh mas. Dan ini sudah sesi ketiga hari ini. Saya kira sudah sesi ketiga. Nanti terakhir sesi 4 bertahu. Sabtu itu minggu coba yang 4 mas. Yang 4 mas. Kenapa? Salah satunya proyek saya itu, saya ingin menjadi wasilah bagi orang-orang untuk kenal Allah. Itulah salah kamu sekarang. 2 minggu sekali ketemu saya, kita belajar bareng-bareng. Kalau judulnya dulu self mastery, kelas. Berarti saya kalah kamus, yang penting ini mastery ini, gitu kan ya. Sekarang beda konsepnya, adalah adalah mentoring. Mentoring ada PR, ada ini, bahkan nanti saya siapkan tool-tool yang mesti diisi, dibuat checklist, buat macam-macam. Makanya saya bisa saja nggak bisa. Ya Ibu, saya bayangkan Ibu ya, ketika Anda mengagendakan, aku bisa kuliah lah, sebulan ketemu 2 kali ke saya. Berarti setahun hanya 24 kali investasi, betul? Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Amin. Bukan saya hebat, bukan tugasannya saya menggerakkan kehebatan dalam diri saudara. Saya bukan hebat, saya cuma hanya minta-minta, saya ya punya metode lah gitu ya. Saya punya metode, punya tool yang ketika Anda jalani dahsyat. Teman-teman luar biasa. Apapun yang saya sharingkan, insya Allah kami sudah praktekkan. Apa buktinya? Ini ada anak saya. Anda bertanya, anak saya subuhan udah ke masjid terus. Ini casam ini loh. Ini masih mending kelas 5. Anda bertanya. Adiknya masih SD kelas 1 sudah subuhan ke masjid. Kelas 1 SD tanya masjid. Sebenarnya masjid bahkan bisa EK. Hebat? Enggak, ada metodenya, ada caranya. Itu nanti yang antara yang bisa kita sharingkan. Termasuk insya Allah saya paling enggak sedang Kamis puasa. Besok puasa, kok enteng? Iya, kalau metode dan caranya. Insya Allah setiap hari baca Quran. Iya pasti. Hari ini Anda bertanya saya, Pak Hormang, oke, apa yang sudah lu lakukan hari ini? Saya bisa jawab. Insya Allah sangat produktif. Saya sudah ngaji, sudah ngaji, sudah isi pengajian, dan sebagainya. Sudah nulis, sudah baca buku ini. Ini detik ini. Sebelum ketemu saudara, saya sudah ngajinya dulu manis. Satu minggu pagi, habis itu saya sudah belajar namanya Alikam. Ngaji. Habis itu langsung ke sana, ke mana nih tadi? Mana nih? Randusari udah ngisi pengajian Ibu Alfa. Orang mau ngisi tapi ya betul-betul berhasil, metu minyak gorengnya. Mau esok balik maca buku, ngetik artikel, nulis buku. Sempat ini, salat duha insya Allah ramali lah. Terus nopo meneh. Terus dipeng telu sesi tapi masih ke balik di rumah langsung tidur. Oh tidak, masih ngaji lagi terus lebet sih. Masih matur sama Allah, lapor sama Gusti Allah. Closingnya salat hajat. Kok iso? Ini bukan masalah hebat. Ada metode yang bisa kita ajarkan step by step. Maka saya sebut di sini Mas adalah mentoring self mastery. Halo? Pertanyaan saya, ada yang tertarik? Ada yang tertarik? Kalau bayar mau nggak? Oh jadi murah gitu. Ada yang tertarik? Nek bayar melu ora? Bayar melu ora? Sapa sing tertarik? Iki bahasa Semarangan ya. Sapa yang tertarik? Nek bayar melu ora? Melu? Tenan? Nah, ganti nek bayar setiap acara selesai. Setiap acara selesai, kita mesti buktikan bahwa kita bukan pendusta agama. Kita mesti peduli pada fuqara wal masakin. Nah, kok kotane dipindahke. Yo, bersama ini santunan piatu.
Ini pantas aku bayar 2.000 terus nggak apa-apa. Orang itu apa-apa. Kuat 2.000. Misalnya monggo. Tapi artinya kita belajar langsung berbuat karena betul-betul kita akan membawa keselarasan teman-teman Ibu. Karena hari ini banyak orang misalnya berislam itu cukup wae sholat, wae yakat cuma itu. Sehingga Bapak Ibu banyak orang Islam itu kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan kan itu. Padahal Allah sudah berfirman barang siapa yang berniaga denganku dengan harta dan jiwa, betul? Maka itu kan janji Allah, betul ya? Bahkan di Al-Hadid ayat 11 kan jelas barang siapa meminjam kepada Allah pinjaman yang baik. Artinya kalau kita ini berbuat untuk orang lain, berbuat untuk umat-umat, kita sedang menjalankan kebaikan loh. Kita lagi nyiri, yang di sini nyiri Gusti Allah luar biasa. Yang Allah akan memberikan balasan yang berlipat. Tidak cuma itu, akan diberikan pahala yang tak pernah habis. Tetapi banyak orang nggak cukup dengar itu, padahal ini sih mana ikutin. Ini sih mana ikutin. Itu Ibu. Halo? Ada yang tertarik? Siap? Kan jempol aku jempol rado Pak, terserah kalau perkataan jempol rado. Banyumane atuh, waduh terserah. Tapi besar mati orang di luar sana untuk ambil S2, S3 harus jauh-jauh, tinggalkan bayar mahal, jauhkan keluarga dan sebagainya yang dilakoni, betul? Karena suatu ilmu yang didapatkan, betul? Insya Allah ilmunya ini nggak main-main. Kenapa Ibu? Karena nanti di Mas Pastri nanti saya juga akan ngundang bintang-bintang tamu. Bintang-bintang tamu yang Anda lihat masih luar biasa. Saat kelak bisa bawa Pak Hasan jelas. Kalau Pak Hasan di pengajian bisnis ilmunya nggak banyak keluar gitu. Tapi yang di situ ya bisa saya dengan gampang saya baca bahasa. Saya dengan gampang saya baca bahasa. Saya bisa baca bahasa. Kalau baca Pak Basuki yang kelas terbatas lebih beda banget. Pak Basuki mungkin Pak Edi Nur Sasongko. Insya Allah tapi yang saya insya Allah lah. Kita kan belajar bareng-bareng. Itu. Apa tujuannya? Ya bareng-bareng ya Bu. Saya juga kenapa melakukan seperti ini juga sampai satu pengen jadi orang soleh. Untuk jadi orang soleh mesti ngamali tambah apik, betul? Maka saya mesti ketemu bareng-bareng yuk, amal bareng-bareng ada gitu. Dan nanti bukan cuma itu Bapak Ibu, my dream inilah impian saya. Teman-teman yang terus ikuti program kita ini, maka bukan tidak mungkin Bapak Ibu ini akan kita bantu jadi agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan. Apa maksudnya agen perubahan? Oke, ya sebenarnya bukan tidak mungkin saya akan bantu saudara di tempat saudara, di kampung saudara, gitu. Di kelompok-kelompok komunitas yang Anda bangun untuk bangun amal soleh ini, untuk saya ikut masuk di sini. Oke. Bukan tidak mungkin. Saya akan masuk di sini. Selama misi kita sama, kita bangun ekonomi Allah. Saudara, mungkin itu yang saya sampaikan pada Anda. Rasanya sudah cukup panjang lebar. Ada yang tertarik? Ada yang tertarik? Siap berinvestasi? Siap? Siap? Ya insya Allah kita akan mulai tanggal hari Senin 2 minggu sekali, kecuali nanti ada event mungkin geser maju mundur dikit-dikit. Hari Senin tanggal minggu depan bukan besok ya. Minggu depan. Senin depan tanggal berapa saudara ya? Saya dapat tanggal 11 sudah salah. Oke, tanggal 11 kita mulai di Ibnu Taha Building. Siap? Siap. Agendakan Mas, nek nuruti sempat ora sempat. Nuruti gawean ora barbar, betul tidak? Tapi kita mesti duduk manis, pit stop, thinking time kata Pak Edi. Thinking time, duduk manis, melepaskan gelanggang. Oke, sejenak untuk kita duduk manis. Senin malam. Siap? Oke, siap? Ya. Syaratnya apa nanti begitu datang? Syaratnya pertama bawa celana. Enggak usah lah, udah pasti. Yang pasti saya mohon saudara datang membawa Quran dan terjemahnya. Quran dan terjemah wajib. Quran dan terjemah. Kenapa? Karena nanti awali meskipun beberapa ayat kita awali dengan tilawah dulu. Kenapa mesti tilawah? Meskipun cuma beberapa ayat, akan untuk memastikan bahwa kita ini terus dekat dengan Quran gitu, saudara. Sambil saya bisa ngontrol kemanapun saudara pergi, tasnya itu jualan Quran gitu loh Mas.
Mau dashboardnya kudu ana mau Quran. Jadi nyekel Quran iki cedak rada tuh. Itu maksudnya. Salah satunya apa? Begitu acara tilawah dulu, itu beberapa ayat, engkau baca terjemahnya apa-apa dan sebagainya. Nah, perlu mau tambah tahlil apa? Silakan gitu kan ya. Ya. Misalnya gitu, pokoknya mau bagi kita ini maju lah gitu. Kita sepakat ya nanti. Gitu? Halo? Halo? Ada yang mau? Bener? Subhanallah. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah, Senin tanggal 11 insya Allah kita start dan Anda mulai boleh ngajak orang lain. Tapi pertanyaan siapa yang boleh diajak? Tidak boleh semua orang. Siapa yang boleh diajak adalah orang yang mulai bisnis atau sudah pebisnis masih muda-muda. Yang sepuh-sepuh agaknya itu bukan segmen kita gitu. Ya tinggal mendefinisikan sepuh itu apa bu gitu kan. Sepuh itu usia apa semangat apa gitu kan. Enggak, non saya karena kalau orang-orang sudah model, mohon maaf, kita non saya agak susah ngomong. Tapi saya punya kelas di Tuban juga begitu. Di Tuban saya punya kelas kayak gitu. Ada orang datang isinya cuma main diskusi gitu. Nah, kita ini bukan forum diskusi gitu. Ini forum untuk belajar macam master ini bukan untuk belajar, bukan menurut saya begini. Ini bukan forumnya gitu. Ini forum mentoring coaching, orang duduk manis, bla bla bla. Mentoring coaching. Nah, next awal saya akan cerita apa sih mentoring, apa sih coaching, apa sih mastermind, kita mesti jelas. Apa sih seminar, workshop, training, nanti saya jelaskan sehingga saudara tahu. Pas kita memposisikan diri kita jadi apa. Ketika kita jadi mentoring pun saya juga bukan guru. Ini tidak sedang training, tapi saya cuma sekedar seorang fasilitator. Saya seorang katalis, teman-teman ya, seorang katalis. Beda. Halo? Jadi tanggal 11 saudara boleh ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak siapapun, ya mulai bisnis, start bisnis. Pokoknya kita kontaknya bicara bisnis. Non sewu, anak-anak pesantren jangan diajak. Tapi Pak, ini perlu orang ketemu apa? Bang ketemu ilmu. Anda boleh ketemu saya, boleh ngomong. Orangnya seperti apa? Saya tempatkan pas-pas di mana. Kalau saudara punya orang yang suge-suge, sali-sali, yang suge-suge, ketemu forum saya di tempat lain, di Pandaran Hill. Di Panhill itu mana ya? Ketemundi, jadi di Cinta Garden. Oke? Wah, dijamin saudara saya, dijamin mobilnya keren-keren. Yang tidak keren cuma Avanza mobil saya, saudara. Anda boleh datang di sana, boleh silakan. Jadi Pak ini mau suge-suge, mau sali-sali Pak. Oke, yuk gawe nih Rono. Iki ibu-ibu Pak, kasih ke Sakinah Forum gitu kan ya. Iki cah nom-nom Pak, kasih ke Mas Amin saja gitu. Artinya nanti ada forum-forum, tetapi yang kita hanyalah dalam konteksnya case-case-nya sebenarnya bisnis. Jadi ini hanya cocok bagi para pelaku bisnis. Mohon maaf termasuk bagi saudara yang kebetulan kok bisnisnya Anda tidak punya bisnis, forum ini tidak cocok. Kecuali saudara mau bismillah aku mau bisnis, Anda mulai jadi agen pulsa kayak jadi apa kayak monggo bismillah nawa itu. Nah, ayo. Tapi kalau sudah menempatkan diri ini saya bukan pebisnis, saya bukan itu, atau bisnis bukan menjadi salah satu bagian hidup saudara, mohon maaf forum ini tidak tepat karena nanti case-nya case bisnis. Saudara lebih tepat ke forum saya di tempat lain. Di mana? Nanti saya tunjukkan. Saudara, itu yang bisa saya sharingkan. Ada manfaatnya? Ya. Alhamdulillah, tepuk kita semua sekali ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Monggo Mas. Mas siapa Mas? Beritahu. Mas Duduk. Dari mana Mas? Kenapa Pak? Dari mana? Dari Semarang aja sih. Oh, cerdak. Baru ketemu ya? Kemarin juga ketemu Pak. Oh, kemarin ketemu. Iya Mas. Baru pertama sih kemarin ya. Oh iya, baru ketemu. Cek. Oke Pak, saya mau tanya, tadi Bapak sudah mengisi hari ini dengan kegiatan produktif ya. Misal tadi nulis, ngaji, terus mengisi kelas, baca buku dan sebagainya. Nah, ini saya definisikan menjadi gini, hal produktif untuk mencari uang dan hal produktif untuk pertumbuhan dan berbagi Pak. Bapak sudah melakukan ini semua. Nah, kadang saya bingung gini Pak, terlalu banyak menginvestasikan waktu saya ke pertumbuhan, ke hal yang produktif pertumbuhan. Misalkan nih terlalu banyak baca buku. Misal saya baca buku dalam satu hari bisa 5 jam, sedangkan saya mencari uang cuma 2 jam. Nah kayak gitu kadang-kadang, wah lah kamu baca buku terus, lah kamu cari uangnya kapan kayak gitu? Atau kita terlalu banyak mencari uang, sedangkan
hal-hal yang buat kita bertumbuh itu kurang dan berbaginya kurang. Nah, berapa ukuran ideal menurut Pak Bambang? Berapa persen untuk mencari uang, berapa persen untuk pertumbuhan dan berbagi? Berapa jam sehari Pak? Itu aja sih Pak. Makasih. Tepuk tangan, pertanyaan bagus banget ya. Saya pagi-pagi biasa ngantar anak langsung pulang kalau saya tidak di luar kota. Saya baca buku. Tentang, woi naik, gaweannya kok mau buku? Saya bilang apa? Gaweanku mau buku ini salah satunya gitu. Jadi ketika baca buku itu menjadi satu bagian dari pekerjaan, maka baca buku masuk di wilayah pekerjaan. Saya, karena saya trainer, saya ini coach, saya mentor, kadang saya jadi coach, mentor, kadang saya jadi terapis. Pokoknya saya harus punya kekayaan intelektual banyak mas. Maka kalau saya baca buku lebih banyak, maka pasti baik. Gitu. Itu dulu pertama. Yang kedua, hari ini banyak orang kerjanya datang ke seminar mas. Malu seminar apa? Malu, training apa? Malu, lokal malu. Hati-hati. Akhirnya dia cuma tukang nalo, no action, learn only, itu sebenarnya. Karena kebanyakan seminar ada kono kini dan sebagainya. It's okay. Ya mungkin proses mencari mau aja. Tapi ada tanya ke saya. Jadi teman-teman, hidup saya, wilayah saya bagi 3. Bagi 3 yang betul-betul saya bagi, betul-betul kekeh baginya. Apakah itu? Oke, saya sebut ada ritual pribadi. Saya sholat, ibadah, saya itu enggak saya di luar itu, ya. Saya puasa, saya itu baca Quran di luar itu. Tapi 3 hal yang salah. Apakah itu? Oke, 1 saya sebut sebagai dakwah. Saya berdakwah. Oke. Yang kedua adalah saya nulis buku, nulis itu nulis. Yang ketiga adalah bisnis. Nanti ada marketing, nanti ada bagian-bagian lagi tinggalnya apa yang dilakukan untuk. Jadi kerjaan saya 3 ini mas. Jadi dakwah misalnya, apa ukuran saya sebut berdakwah? Pokoknya sepertiga waktu saya adalah untuk dakwah setiap hari, harus ngitung gitu. Apa indikatornya? Key performance indicator adalah setiap bulan minimal 30 kali. Ini indikatornya. Ngisi kayak gini itu sebulan minimal 30 kali. Ini indikatornya. Kadang-kadang kan juga saya harus training 3 hari luar kota, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi maka per minggu, maka saya punya laporan harian. Per hari ini ada day to day, target April apa? Minggu pertama 1 sampai tanggal 7. Minggu pertama apa yang dicapai gitu kan ya. Termasuk hari ini kan hari tanggal 3 ada di situ dakwah sudah sekian, udah tulis sak ini. Gitu. Betul. Oke? Jadi saya dakwah, nulis, saya setiap hari mesti nulis artikel maupun proses buku saya harus. Karena buku dari dulu mau nulis suruh mahal gitu. Sekarang udah mulai kekeh. Saya setiap hari nulis kemana mesti bawa laptop dan sebagainya nulis, dan bisnis ini harus. Jadi saya bagi ini mas. Jamnya, karena kalau jamnya kan bisa jam ya bagi 3 lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya besok luar kota gimana caranya? Oke, maka saya punya target hari ini harus ini. Maka di kereta, di pesawat, di lobi, di sambil nunggu boarding juga ngerjain apa telepon macam-macam. Kan nanti marketing itu bisnis kan apa kerjanya banyak banget nih. Mau saya besok mau meeting, marketing macam-macam, buat laporan ini kan bagian dari bisnis gitu. Artinya betul-betul bagi saya teman-teman 3 hal ini di luar ibadah pribadi harus jalan setiap hari. Tetapi karena tidak mungkin setiap hari jalan, maka ada indikator-indikator yang harus saya jalani. Gitu mas. Nulis artikel berapa? Sebulan minimal 15 tulisan harus muncul. Ini artikel masuk ke blog, masuk ke mana, termasuk pesanan ada beberapa majalah yang saya ngisi rutin. Harus 15 nulis, berarti paling nggak 2 hari sekali mesti muncul tulisan kata-kata. Berarti per minggu mesti berapa? 3 sampai 4 tulisan yang harus muncul dari saya. Itu baru artikel, belum yang dari buku. Bukunya dah setiap hari harus 4 halaman. Jadi untuk saat akhir nulis buku itu, bukunya 4 halaman. Jadi sampai dari 4 halaman nulis kudu kan. Saya pulang ke hari ini baru nulis, tetap ngantuk kudu nulis, tambah orang tadi targetnya kudu apa? Nek ora apa-apa terawan itu turu. Disiplin. Salah mas tadi. Tetapi saya mesti harus baca buku. Nah, baca buku sambil tadi datang, kok masih lebih awal, buka buku dulu. Lumayan 20 menit, Bapak Ibu. Digabung nanti bisa banyak juga. Oke, Mas?
Cukup memberikan wawasan? Ya, semua ada tekniknya. Tepuk tangan luar biasa ya. Ada yang lain monggo? Any question? Pertanyaan lain? Kalau enggak segera kita tutup, saya segera membaca buku, segera nulis saudara ya. Karena malam sudah tempat lain, gitu. Targetnya harus tercapai. Monggo yang lain? Sudah jelas? Sudah mantap? Sudah? Ya teman-teman, kiranya sekian dulu apa yang sampaikan kepada Anda semuanya. Insya Allah tanggal 11 kita ketemu lagi. Sebelum saya tutup teman-teman, saya punya spirit yang luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan cerita tentang Sayyidina Umar saya dapatkan dari Pak Nabi. Sayyidina Umar itu termasuk bagi saya menyemangati. Sebagian Anda pasti sudah mendengar dari saya, tapi saya lebih sering mendengar kalimat itu dari saya sendiri. Anda, tahu Pak Bambang, saya jauh lebih sering saudara. Karena sering dari mobil pun saya ikrarkan incantation yang begitu luar biasa pernyataan Umar itu. Kalau saudara sering dengar kalimat saya tidak cuma sering, kadang seminggu bisa 3-4 kali dengar ikrar itu. Ya saudara, ada sebuah komitmen Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga akhirnya dia dapatkan gelar yang luar biasa. Bahkan dia menjadi salah seorang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Tidak cuma itu, Umar bin Khattab adalah dia pun sarenya, sumarenya, sedonya pun di samping Rasulullah. Kenapa? Nah, masing-masing sahabat ternyata punya kelebihan yang luar biasa. Salah satu kelebihan Umar bin Khattab adalah ketokohannya, perjuangannya yang luar biasa. Sang Umar yang dulu preman Mekah, preman Quraisy, akhirnya menjadi pejuang yang luar biasa. Ada yang menarik teman-teman yang saya sampaikan pada Anda suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan di tanah lapang. Barangkali dalam bahasa sekarang orang menyebut orasi. Saudara, setelah pada ngumpul para sahabatnya pada ngumpul, maka Umar bin Khattab masuk ke tanah yang agak sedikit lebih tinggi agar bisa dilihat oleh para sahabat. Setelah itu dengan mantap dia bersiap untuk mengucapkan kata-kata. Dan para sahabat agaknya penasaran, ada apa yang nggak biasa nih? Sang Amirul Mukminin nggak biasa kayak gini. Ini kok kenapa dia berbeda? Betul, dia maju dengan lantangnya. Dia kepalkan tinju. Kemudian dia bertutur dengan lantang. Jika ada 1000 pejuang, satu di antaranya saya. Artinya apa saudara? Kalau semua orang itu berjuang, banyak orang jadi pejuang. Kau masuk. Jika ada 1000 pejuang, satu dan lain saya. Itulah kalimat saya mengatakan. Dan para sahabat pun semakin ini luar biasa. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, jika ada 100 pejuang, satu di antaranya saya. Apa artinya saudara? Kalau dari 1000 tadi sebagian ada yang mati, sebagian gugur, sebagian balik kanan, sebagian murtad, sebagian akhirnya muntung, akhirnya jadi pejuang, tinggal 100 masih di dalamnya. Dan akhirnya selanjutnya Umar bin Khattab pun bertutur. Dan jika ada tinggal 10 pejuang, satu di antaranya saya. Jadi kalau tahu sebagian sudah gugur, terus mentek, kali 10, sebagian balik kanan, kali 10. Aku masih lebih mengonomi. Mungkin bahasa seorang guru. Dan terakhir yang paling menggelegar, jika tinggal 1 pejuang, itulah Umar bin Khattab. Artinya apa saudara? Ketika semuanya mulai gugur, bahkan putus asa balik kanan, nek saya aku melu 100 yo saya melu 10 aku melu kalau siji yo aku. Itulah spirit kejuangan yang luar biasa Umar bin Khattab. Itulah Umar bin Khattab menjadi tokoh yang luar biasa sehingga dia mendampingi Rasul dan putranya. Saudara, urip ngopo orang berjuang. Banyak kita bisnis tapi salah jurusan, hanya memperkaya diri, bukan jadi alat untuk membangun agama Allah. Maka jangan ingat kelak Allah murka karena kita untuk membesarkan ego kita, bukan untuk dalam membangun agama Allah. Utsman bin Affan menjadi sahabat yang luar biasa. Bahkan Rasul ini kan sering ada tamu-tamu.
Kalau yang datang Utsman bin Affan, Rasul menyiapkan baju beda loh. Rasul itu menyambut Utsman bin Affan di beda. Kenapa? Dia pengusaha yang lewat hartanya dia berjuang. Rasul perganti baju dulu. Sama sing tahu nih sama Umar bin Khattab ya Rasul. Gosek. Ganti loh. Sampai Abu Bakar tersinggung loh. Begitu Utsman ganti baju nih gitu. Baru tanya akhirnya klarifikasi. Abdurrahman bin Auf tidak sejauh-jauh Haji Hasan Toha Putra. Ditanya kaya, gue sugih tadi Sali aja. Hari ini banyak orang malah tidak melihat kekayaan Hasan Toha Putra, betul tidak? Hari ini banyak orang Semarang, Jawa Tengah tidak lihat kekayaan Hasan Toha Putra yang berah, orang Jeporo bilang beru, tidak semua maliter bisa begitu, tetapi yang banyak orang lihat ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda untuk terus belajar membangun, menjadi pelopor, menjadi pejuang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siap? Terima kasih, sampai jumpa di Puncak Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.